Halo, perkenalkan nama saya Christopher Pranarpaung. Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang proyek kasus 2 berkenaan dengan public key, crypto system, confidentiality, dan juga authentication. Berikut adalah anggota kami, ada Marcel, Fernando, Erika, Patrick, saya sendiri, Christopher, dan juga Ismail. Di era digital saat ini, pertukaran informasi melalui internet berlangsung sangat cepat dan terbuka. Namun, kondisi ini juga meningkatkan risiko keamanan, seperti penyalahgunaan data, pemalsuan identitas, dan juga perubahan isi pesan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem keamanan yang mampu menjaga kerahasiaan data sekaligus memastikan keaslian pengirim pesan. Kriptografi menjadi solusi utama dalam permasalahan ini. Secara umum, kriptografi terbagi menjadi dua, yaitu kriptografi simetris dan juga asimetris. Kriptografi simetris memang lebih cepat, namun memiliki kelemahan pada distribusi kunci, karena kunci rahasia harus dibagikan terlebih dahulu secara aman. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan kriptografi kunci publik. Salah satu algoritma kunci publik kriptografi yang paling banyak digunakan adalah RSA. Algoritma ini menggunakan pasangan kunci publik dan kunci privat yang saling berkaitan secara matematis. Dengan mekanisme ini, RSA dapat digunakan tidak hanya untuk menjaga kerahasiaan pesan atau confidentiality, tapi juga untuk memastikan keaslian dan integritas pesan melalui data signature, melalui digital signature. Dalam proyek ini, kami mengimplementasikan algoritma RSA menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mendemonstrasikan konsep confidentiality dan authentication secara nyata. Diharapkan dari proyek ini dapat membantu untuk memahami bagaimana public key crypto system bekerja dan juga mengapa kriptografi menjadi komponen yang penting dalam keamanan informasi baru. Konsep dasar kriptografi key public itu terdapat dua, yaitu kriptografi simetris dan asimetris. Kriptografi simetris yaitu menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Analoginya seperti satu kunci fisik yang dipakai bersama-sama untuk mengunci dan membuka gembok. Contoh algoritmanya yaitu ada AES dan DES. Kemudian kriptografi asimetris, yaitu menggunakan dua kunci berbeda tetapi saling terkait, yaitu public key-nya boleh dibagikan, private key-nya harus dirahasiakan. Sebagai contoh, public key sebagai alamat email dan private key seperti password. Algoritma yang digunakan yaitu RSA. Algoritma RSA. Penjelasannya, RSA didasarkan pada konsep matematika, bilangan prima dan sulitnya memfaktorkan bilangan besar. Contoh hitungannya yaitu, pilih dua bilangan prima besar, misal P dan Q, kemudian hitung nilai N, yaitu di mana P kali Q, yang akan N menjadi bagian dari kunci publik. Kemudian hitung fungsi Euler, di mana P min 1 dikali Q min 1. Bilangan E, public eksponen yang relatif prima terhadap Euler, biasanya digunakan nilai standar seperti 6, 5, 5, 3, 7. Kemudian, hitung D sebagai inverse modular dari E terhadap Euler. Nilai D ini menjadi bagian dari kunci private. Kemudian key RSA terdapat public key di mana pasangan dari E dengan N, kemudian private key pasangan dengan D dengan N. Operasi dasarnya, enkripsi C sama dengan M pangkat E mod N, kemudian deskripsi E sama dengan C pangkat D modulo N. Berikut confidentiality dengan RSA. Berikut untuk contoh prosesnya, yaitu untuk menjaga kerahasiaan, pengirim mengenkripsi pesan menggunakan kunci publik milik penerima. Hanya penerima yang memiliki kunci private yang dapat mendeskripsi. Alur sederhananya, seperti contoh, Alice ingin menerima pesan rahasia ke Bob. Bob mempublikasikan public key-nya. Alice mengenkripsi pesan dengan public key ke Bob, kemudian masukkan ciphertext. Kemudian Bob menerima ciphertext dan mendeskripsikan dengan private key Bob. Pihak lain yang tidak memiliki private key tidak dapat membaca isi pesan. Kemudian berikut adalah authentication dengan digital signature. Berikut adalah gambar dari prosesnya, yaitu di mana untuk memastikan identitas pengirim dan integritas pesan digunakan digital signature. Alur sederhananya, sebagai contoh, Alice ingin menerima pernyataan penting ke Bob. Kemudian Alice membuat signature dengan cara mengolah pesan menggunakan fungsi hash, kemudian mengeksekusi hash tersebut dengan private key Alice, menghasilkan signature. Alice mengirim pesan dengan signature ke Bob. Bob memverifikasi dengan menghitung hash dari pesan yang diterima, kemudian mendeskripsikan signature menggunakan public key Alice. Jika hasil cocok, berarti pesan benar-benar dibuat oleh Alice, kemudian pesan tidak diubah atau integrity. Kemudian Alice tidak dapat menyangkal karena hanya dia yang punya private key atau non-repudiation. Baiklah, kita bisa langsung masuk ke bagian dari desain sistem dan juga alur program. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu adalah bahasa Python. Dan untuk file yang itu ada 4. Yang pertama itu adalah demo.py, berisikan script demo atau simulasi, requirement.txt, mengenai dependensi Python yang digunakan. Nah, untuk README ini menjelaskan dokumentasi singkat secara teknis. Dan untuk RSA Crypto akan menjelaskan tentang kelas dan modul utama untuk RSA. Dan di sini untuk functionnya itu ada 4 komponen utama. Yang pertama itu adalah key management. Di sini function generate key untuk menghasilkan kunci RSA, lalu untuk save key menyimpan kunci ke file, lalu load key membuat kunci dari file, lalu kita akan menampilkan informasi ukuran kunci dan juga tingkat keamanannya. Lalu untuk komponen yang kedua, yaitu confidentiality. Ada 2 proses utama. Function yang pertama itu adalah encrypt menggunakan kunci public dan serta padding OIP dengan hash SRA256. Lalu untuk
function decrypt akan menggunakan kunci private untuk mengembalikan plain text. Dan untuk komponen yang ketiga yaitu digital signatures. Dan di sini ada dua function, yaitu function sign membuat digital signature dengan padding PSS dan hash SLA 256. Dan ada function verified untuk memverifikasi keaslian dan integritas pesan. Lalu untuk function helper ada dua, yaitu yang kita akan mengembalikan ukuran kunci dan juga memberikan informasi status key. Dan kita bisa langsung ke bagian dari simulasi dan juga hasil programming yang telah kami buat. Untuk function yang pertama itu adalah kita akan melakukan proses pembuatan kunci public dan kunci private, dan keamanan RSA ini akan bergantung pada ukuran kunci yang akan diminta. Di sini untuk ukuran kuncinya itu ada 2048 bit, dan kita bisa lihat di sisi kanan. Dan untuk security levelnya itu strong, dan untuk key detailnya itu tersebar di sini. Kita bisa lanjut ke simulasi yang kedua untuk proses encryption dan decryption. Proses yang dilakukan dengan yang pertama itu kita akan diminta untuk membuat sebuah message, lalu kita akan nge-print original message, lalu melakukan enkripsi menggunakan public key yang akan menghasilkan ciphertext. Lalu untuk dekripsi akan menggunakan private key dan akan mengembalikan hasil dari enkripsi yang telah dilakukan. Lalu kita akan membandingkan apakah hasil dekripsi akan sama dengan pesan utamanya, original. Dan kita bisa lihat di sisi kanan untuk original message yang ini. Lalu untuk enkripsi ciphertext yang telah dienkripsi ini dengan panjangnya 256 byte. Lalu kita melakukan dekripsi dari pesan ciphertext, lalu akan menghasilkan plain text berupa hasil dekripsi. Lalu kita membandingkan, ternyata hasilnya itu benar. Saya, Maria Rizkyandi Putra, akan menjelaskan skenario 3 dan 4, yaitu mengenai autentikasi dan juga enkripsi, dekripsi, dan digabungkan. Sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai pembuatan key dan juga proses enkripsi serta dekripsi dengan algoritma RSA. Nah, saya akan langsung saja. Pertama, mari kita coba jalankan code-nya. Di sini, kita masih memerlukan private key dan public key yang dibuat oleh RSA. Untuk apa? Untuk membuat semacam signature. Nah, apa itu signature? Nah, di sini kita akan membahas autentikasi dulu. Menjelaskan apakah memang suatu pesan itu dibuat oleh orang tersebut, orang yang memang benar membuat pesan. Nah, itu autentikasi. Cara yang paling mudahnya adalah menggunakan signature. Di sini, RSA memiliki algoritma untuk mendigitalisasi signature. Sebagai contoh, saya membuat signature, I hereby authorize this transaction. Nah, maka RSA akan membuat digital signature sebagai berikut dengan length yaitu 256 bytes. Nah, terus bagaimana kita memverifikasinya? Menggunakan RSA juga. Nah, cara gimana? Kita menggunakan signature. Nah, kita ambil pesan di mana kita membuat signature tersebut. Kemudian diverifikasi dan ternyata true. Bagaimana kalau sebuah pesan ataupun proses ketika pengiriman itu terjadi perubahan atau yang disebut tempered message. Di sini saya ada perubahan. I hereby authorize this hack transaction. Nah, nanti kita sesuaikan dengan signature-nya. Itu tidak sesuai. False. Dan akan nanti muncul sebuah notifikasi. Kita masuk dulu ke logikanya. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa dalam autentikasi tetap diperlukan private key dan juga public key. Gunanya untuk apa? Private key itu untuk mendigitalisasi signature-nya dan juga membuat kodenya lah bisa dibilang. Nanti akan di-return signature-nya seperti hashing. Ini yang hasilnya tadi. Nah, untuk memverifikasi kita memerlukan public key. Tadi private key, sekarang public key. Nah, kita memerlukan dua tadi ya, signature sama message. Ini dibandingkan dengan public key-nya dalam membuat tadi pesannya. Setelah udah diverifikasi, hasilnya akan benar. Jika signature dan message-nya itu betul, sama gitu loh, serasi. Jika ternyata signature sama message-nya itu ada berbeda, entah signature yang salah atau message yang salah, maka return-nya false. Nah, kita masuk ke skenario. Di sini saya menggunakan skenario Alice dan Bob. Alice akan mengirimkan pesan transaksi kepada Bob. Nah, Alice telah membayar $1.000 ke akun si Bob. Nah, Alice membuat signature-nya, Alice juga mengenkripsi dan juga dekripsi pesannya. Di sini kasusnya Bob juga sudah menerima algoritmanya, sudah ada private dan public key-nya. Nah, nanti Bob akan menerima ciphertext-nya dan juga signature-nya. Ini yang diperlukan untuk memastikan apakah pesan itu valid, tidak adanya tampering. Nah, setelah itu Bob akan mendekripsi pesannya. Nah, terus bagaimana Bob tahu gitu kan pesannya benar gitu, pesannya dari Alice. Ya maka dengan signature yang dibuat Alice tadi harus dicek, diverifikasi, dan ternyata valid, signature is valid, true. Nah, begitulah penjelasan dari kelompok kami mengenai konsep serta simulasi dari public key crypto system dengan gabungan confidentiality dan autentikasi menggunakan RSA di Python. Sekian dari kami, terima kasih. Melalui proyek ini kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana algoritma RSA bekerja dalam menjaga kerahasiaan dan keaslian data pada sistem komunikasi digital. Terima kasih atas perhatiannya.